Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Turki kita. Dan kali ini kita akan mempelajari berbagai macam bentuk dari sen atau kamu. Jadi kita akan mempelajari apa perbedaan antara sen, kemudian seni, kemudian sana, kemudian senden, dan yang terakhir adalah senin. Senin, bukan Senin ya. Oke, mari kita mulai. Haydi başlayalım. Sebagaimana sudah kita ketahui dalam bahasa Turki, kamu itu adalah sen ya. Jadi sen artinya kamu. Lantas kenapa terkadang sen itu berubah menjadi seni, kemudian berubah menjadi sana, dan kadang berubah menjadi senden? Dalam bahasa Indonesia, kamu akan tetap sama bentuknya apakah dia sebagai subjek ataupun pada saat menjadi objek. Sedangkan pada bahasa Turki, sen itu adalah sebagai subjek atau orang yang melakukan. Sedangkan apabila sen menjadi objek atau sasarannya, maka dia akan berubah bentuk menjadi seni, sana, ataupun senden, tergantung kata kerja yang melekat pada kalimat tersebut. Sebagai subjek, dia akan tetap menggunakan kata sen. Contohnya, kamu sedang membaca. Itu dalam bahasa Turkinya, kita akan menggunakan sen, karena kamu itu sebagai subjek ya, orang yang melakukan. Kamu sedang membaca. Sen okuyorsun. Sen itu kamu, oku berasal dari kata okumak, yaitu membaca, okuyor sedang membaca, dan sun di akhir kata tersebut itu sebagai akhiran yang menunjukkan bahwa subjeknya adalah sen. Jadi sen okuyor sun, kamu sedang membaca. Nah, karena sudah ada akhiran sun yang menunjukkan arti bahwa subjeknya adalah kamu atau sen, maka terkadang sennya boleh tidak digunakan lagi ya. Jadi langsung saja okuyorsun. Okuyorsun artinya kamu sedang membaca. Contoh yang lain pada penggunaan sen, sen bekliyorsun. Sen bekliyorsun. Sen kamu, bekliyor sedang menunggu, dan sun di akhir kata tersebut itu adalah akhiran yang menunjukkan bahwasanya pelakunya atau subjeknya adalah sen. Jadi bisa juga langsung kita bilang tanpa sen lagi, langsung saja bekliyorsun. Bekliyorsun, kamu sedang menunggu. Nah, sampai sini jelas ya. Ya, sebagai subjek dia akan tetap menggunakan kata sen. Contoh yang lain, kamu seorang murid. Nah, kamu di sini adalah sebagai subjek. Sen öğrencisin atau cukup öğrencisin. Kemudian apabila kamu sebagai objek, ini akan mengalami perbedaan. Dia akan berubah menjadi seni, sana, dan terkadang juga senden. Jadi ada beberapa bentuk tidak menggunakan sen lagi. Nah, sebagai contoh, saya menunggu kamu. Saya menunggu kamu. Nah, kamu di sini adalah sebagai objek, karena yang menunggu itu adalah saya ya, subjeknya, pelakunya. Sedangkan yang ditunggu adalah kamu. Jadi kamu sebagai objek. Di sini sen tidak bisa kita gunakan lagi, tetapi akan berubah menjadi seni. Ya, seni. Nah, struktur kalimat dalam bahasa Turki adalah subjek, kemudian objek, baru diikuti kata kerja. Jadi kalau dalam kalimat saya menunggu kamu, berarti dalam bahasa Turkinya adalah ben seni bekliyorum. Bekliyorum. Ya, ben saya, seni kamu, bekliyor sedang menunggu, dan di akhir kata tersebut menunjukkan subjeknya adalah saya. Nah, karena sudah ada akhiran makanya terkadang
Ben di depan atau sebagai subjek itu tidak disebutkan lagi. Sehingga pada kalimat Ben seni bekliorum bisa langsung kita singkat menjadi seni bekliorum. Saya menunggu kamu artinya. Jadi di sini kita gunakan seni. Jadi beberapa kata dalam bahasa Turki atau fiil, kata kerja dalam bahasa Turki itu memang membutuhkan akhiran yang berakhiran dengan berubah menjadi i atau seni seperti tadi. Nah, terkadang ada juga yang membutuhkan akhiran menjadi a atau e yang menunjukkan seperti arah ya, seperti itu. Contohnya di sini kata sen tadi berubah menjadi sana. Itu apabila kamu sebagai objek pada kata-kata tertentu. Contoh katanya adalah sözvermek ya. Sözvermek itu artinya berjanji. Oke. Saya berjanji kepada kamu. Saya berjanji kepada kamu. Nah, di sini kamu di akhir itu adalah sebagai objek karena yang berjanji adalah saya. Sehingga pada kalimat saya berjanji kepada kamu, bahasa Turkinya adalah ben sana söz veriyorum. Ben sana söz veriyorum. Ya. Ben saya sana kepadamu atau kepada kamu, söz veriyorum berjanji ya. Saya berjanji. Di akhir itu menunjukkan bahwasanya subjeknya adalah saya. Atau yang lain, saya memandang kamu atau saya melihat kamu. Kita menggunakan kata bakmak ya, melihat dengan penuh konsentrasi atau dengan penuh perhatian. Bakmak. Saya memandang kamu. Ben sana bakıyorum. Ben sana bakıyorum. Atau cukup sana bakıyorum. Jadi sana itu kamu atau kepada kamu. Bakıyor sedang memandang. Adalah akhiran yang menunjukkan bahwa subjeknya adalah saya. Ben sana bakıyorum atau cukup sana bakıyorum. Artinya saya memandang kamu. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga kata yang lain, senden. Nah, terkadang beberapa kata atau fiil, kata kerja atau fiil dalam bahasa Turki membutuhkan akhiran den atau dan. Nah, jadi kalau sen menjadi senden. Ini secara harfiahnya artinya adalah dari kamu. Contohnya kata yang membutuhkan akhiran den ini adalah korkmak. Korkmak artinya takut. Jadi aku takut kamu dalam bahasa Turkinya adalah ben senden korkuyorum. Ben senden korkuyorum. Ben saya, senden dari kamu, korkuyorum, kork takut, korkuyor sedang takut. Itu menunjukkan akhiran bahwasanya subjeknya adalah saya. Ben senden korkuyorum artinya saya takut dari kamu kalau secara arti teksnya ya. Tapi maknanya adalah saya takut kamu. Kemudian kata lain yang membutuhkan dan atau den pada objeknya yaitu nefret etmek. Nefret etmek artinya membenci. Saya membenci kamu. Contohnya seperti itu ya. Ben senden nefret ediyorum. Ben senden nefret ediyorum. Ben artinya saya, senden kamu sebagai objek ya. Nefret etmek. Nefret ediyor sedang membenci ya, kira-kira itu, atau membenci. Adalah akhiran yang menunjukkan bahwa pelakunya atau objek atau subjeknya adalah saya. Jadi ben senden nefret ediyorum, saya benci kamu. Seperti itu. Atau cukup senden nefret ediyorum, saya benci kamu. Nah, itu dia perbedaan antara sen sebagai subjek atau pelaku
Dan kemudian seni, sana, dan juga senden itu adalah kamu ketika menjadi objek. Semoga cukup jelas sampai di sini ya. Nah, yang terakhir adalah masih ada senin. Nah, senin di sini artinya adalah milik kamu atau milikmu. Contohnya adalah senin cantan. Senin cantan. Canta artinya tas, sedangkan senin cantan artinya tas milik kamu atau tasmu ya, tas milikmu. Jadi canta ditambah n ini akhiran yang menunjukkan bahwasanya pemiliknya adalah kamu. Atau cukup disebut cantan seperti itu ya. Jadi cantan artinya tas kamu atau senin cantan tas kamu, tas milik kamu. Atau yang lain senin baban, ayah kamu. Senin baban, ayah kamu. Senin annen, ibu kamu. Senin annen, ibu kamu. Senin kedin, kucing kamu. Senin kedin, kucing kamu. Jadi senin adalah artinya milik kamu, kedi kucing, dan akhiran n adalah yang menunjukkan pemiliknya adalah kamu. Senin kedin, kucing kamu, atau cukup kedin artinya kucing kamu. Nah, kata senin di sini walaupun arti dasarnya adalah milik kamu atau milikmu, tetapi terkadang bisa juga dipasangkan pada kata-kata yang lain yang artinya kamu, tidak milikmu lagi. Contohnya ketika kita menambahkan kata ile yang artinya dengan atau bersama ya. Senin le yuru yorum. Aku berjalan bersama kamu. Jadi seninle artinya bersama kamu. Ada lagu dalam bahasa Turki yang cukup terkenal ya, lagu lama, judulnya Seninle Bir Dakika. Seninle Bir Dakika. 1 menit bersama kamu ya, seperti itu. Kemudian senin juga terkadang digunakan pada kata untuk atau için ya. Jadi untuk kamu bisa disebut juga senin için. Senin için, untuk kamu. Bu parayı senin için, atau senin için bu parayı. Uang ini untuk kamu. Nah, yang terakhir, senin juga bisa berarti kamu ketika ditambahkan kata gibi. Gibi artinya seperti, jadi senin gibi seperti kamu. Contohnya o senin gibi, o senin gibi, dia seperti kamu, seperti itu ya. Jadi senin artinya tadi milikmu atau milik kamu, kemudian ketika ditambah le atau ile menjadi bersama kamu, kemudian ditambah gibi menjadi seperti kamu. Senin gibi seperti kamu. Ketika ditambah için menjadi untuk kamu. Senin için ya, senin için untuk kamu. Sudah cukup jelas ya. Begitu saja penjelasannya. Semoga bisa mencerahkan kebingungan kapan kita harus menggunakan sen, kapan kita harus menggunakan seni, sana, senden, dan juga senin. Senin, bukan senin. Oke. Semoga bermanfaat. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar.